Nah, hari ini saya kurang lebih 24 tahun bekerja di bidang ngomong-ngomong, presenter, ya MC, ya macam-macam. Ini tidak lepas dari masa kecil saya yang diisi oleh orang tua saya dengan buku-buku. Saya dulu harus saya sebutkan kalau ternyata yang membuat saya itu saat ini punya memori banyak. Itu karena ibu saya memberikan saya majalah Bobo. Jadi itu luar biasa sekali, banyak sekali yang terekam di otak saya. Ada, tahukah Anda? Nah seperti itu, ada Denny manusia ikan, dan ada Juwita dan Sisirik. Itu benar-benar masih nempel di ingatan saya. Dan saya juga punya koleksi Cinmi. Saya juga membaca buku cerita Lima Sekawan. Kita umure ya nek gini. Dan tambah gede saya juga penikmat majalah Hai. Kadang-kadang juga Aneka Yes. Jadi macam-macam yang mengiringi perjalanan saya, sehingga mau nggak mau itu yang menjadi modal ketika saat ini saya bekerja seperti yang dilakukan saat ini. Jadi luar biasa, buku memang benar-benar mempengaruhi hidup saya. Dan satu lagi yang tidak kalah menarik, ketika ibu saya memberikan saya, dalam arti ibu saya berlangganan majalah yang itu juga menjadi mata pencaharian saya. Saya menjadi MC Pranoto Coro karena dulu di rumah ada Kolowarti Mardika Basa Jawa Joko Lodang. Itu luar biasa. Jadi familiar kalau bahasa Jawa itu gampang karena memang begitu sampai rumah ada Joko Lodang, ada Seninjong, ada Jagadeng Lelembut dan macam-macam. Jadi hari ini senang sekali ketemu bersama teman-teman buku. Saya nyebutnya apa ya? Teman-teman buku gitu ya. Ya pokoknya bakul buku, penerbit buku. Tapi enggak tahu sok tuku buku atau enggak, itu nanti kita akan tanyakan. Karena hari ini persembahan Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita berada di acara yang memang datang hadir langsung untuk bertemu dengan teman-teman pelaku UMKM. Biar kita bisa ngobrol, kita semakin kenal, kita semakin tahu seperti apa UMKM yang ada di Yogyakarta. Karena saat ini kita berada di acara Sarasean Sibakul. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Dan saat ini saya Aat Kumorojati akan membawakan acara ini. Saya juga tidak sendirian karena saya membawa narasumber yang nanti akan kita ajak ngobrol, kita ajak sharing agar kita sama-sama kenal, kita sama-sama tahu seperti apakah dunia buku. Karena kita dalam acara dari buku ke budaya, bagaimana literasi menggerakkan budaya dan perekonomian melalui UMKM perbukuan. Dan kita akan perkenalkan satu persatu narasumber pada hari ini. Ini yang pertama, ini kalau Bapak Ibu mendengar dana keistimewaan, sudah pernah mendengar ya? Bola Bali.
Makanya hari ini kita bawa langsung, ini ada Ibu Arianti Luhur Setiarini SHMH dari Sekretaris Pani Radio Keistimewaan. Suka ngenjeng Masat, suka ngenjeng rencang-rencang sedoyo, sehat selalu sedoyo. Oke. Nanti Bu Ririn ini bisa mengenalkan lebih dekat lagi seperti apa Pani Radio Keistimewaan bersama teman-teman buku yang ada di sini, nggih Bu Ririn. Sendika. Oke. Dan wakil dari Bapak Ibu yang ada di sini juga, ini kita hadirkan juga Wakil Ketua DPRD Bapak Huda Tri Yudiana ST. Pak Huda, sugeng enjang Pak. Sugeng enjang, saya sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Pak Uda juga akan bercerita menyemangati kita semua yang ada di sini, dan kita di sini juga menghadirkan ini. Kalau di sini saya bacanya Pak Ketua, Pak Ketua IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Wawan Arif Rahmat SS. Selamat pagi teman-teman. Mas Wawan, ini membawa bolo-bolonya ini. Ya ini. Kita kumpulin ngeruyuk panen radio. Ngeruyuknya bareng-bareng gayeng-gayeng. Kita sharing-sharing nanti cerita-cerita. Dan ada juga nanti yang mewakili teman-teman yang ada di sini, ini juga pelaku, juga bagian dari IKAPI juga. Ini ada Mas Yusuf Effendi ST. Mas Yusuf Effendi. Sugeng enjang Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini yang hadir di sini adalah teman-teman buku yang saat ini mungkin di Jogja itu kurang lebih ada 80% penerbit buku ya, sekitar segitu ya, 80%-nya itu masuk kategori UMKM. Jadi ini teman-teman yang nggak tahu UMKM-nya itu kecil menengah atau menengah ke bawah atau ke bawah lagi, nanti kita akan tanya-tanya. Paling bawah. Pokoknya sampai belum menengah tapi paling bawah. belum dikasih nama. Nah, kita ke Mas Yusuf Effendi ini sebagai pelaku UMKM buku. Ini langsung saja yang saya tanyakan tuh, emang bisa hidup Mas jualan buku itu? Nyatanya banyak. Yang masih hidup ya? Iya, nyatanya banyak. Walaupun harus diempet-empet Mas. Gimana itu maksudnya? Ya kita cari-cari cara, apalagi dari dunia perbukuan yang kalau di Jogja ini kan sebelum masuk ke situ kan di Jogja ini kan menurut data yang terhimpun di Perpusnas itu sampai hari ini itu Jogja itu nomor 2 terbitan terbanyak se-Indonesia. Terbitan terbanyak. Nah, kalau di urutan kabupaten adalah Sleman. Jadi setelah Jakarta Pusat itu ada Kabupaten Sleman. Terus kemudian urutan kelima Kabupaten Bantul. Jadi terus urutan kesekian itu kota Yogyakarta ke-7 atau keberapa. Jadi kalau 3 peringkat ini kalau di total udah sampai pertengahan tahun ini adalah sudah ada 100.000 lebih judul terbit di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Apakah ya ini indikatornya hidup? Tapi hidupnya bagaimana? Ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah kita hidup sederhana? Kan hidup itu kan ada beberapa. Hidup sederhana, hidup yang pas-pasan saja, atau hidup yang mewah-mewahan saja. Nah inilah yang penerbit buku ini juga seperti industri-industri yang lain, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang atas. Kalau di Jogja itu rata-rata itu kan saya bilang 70-80% itu adalah industri menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Seperti KBLI-nya penerbitan adalah usaha menengah ke bawah. Jadi rata-rata Jogja itu karyawan itu kalau menengah bawah itu antara 5 sampai 10 orang setiap penerbit. Tapi kalau yang penerbit Andi, penerbit Kanisyo ya jangan ditanyakan tuh. Tapi kalau kita apalagi di IKAPI DIY itu ada 200 anggota. Tercatat di Perpusnas itu di DIY ini
ada hampir tak saya total itu sudah tercatat penerbit yang register mendaftarkan ISBN ada 900 penerbit berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Itu tercatat, entah yang sudah hidup, yang sudah kontrakannya kalau dicari sudah nggak ada. Tapi terbit dan terbit lagi itu adalah bentuk kehidupan dari para penerbit. Walaupun kita harus subsidi silang, Mas. Jadi penerbit-penerbit sekarang itu muncul adalah rata-rata adalah didominasi oleh jasa penerbitan. Jadi tren penerbitan buku sekarang selain penerbit mayor, jadi yang tren yang lama kan kita sebut dengan penerbit mayor. Jadi semua ide itu dari tim redaksi kemudian nanti diwujudkan dalam sebuah buku. Tapi ada lagi tren bisnis di industri penerbitan adalah penerbit self-publishing, penerbit jasa penerbitan. Jadi banyak adanya peraturan dikti tentang adanya kewajiban dosen untuk menulis buku, ini menjadi peluang industri dari perbukuan itu sendiri. Karena makin banyaknya para dosen, para pengajar dan para masyarakat umum untuk menerbitkan buku sebagai salah satu syarat jabatan fungsional. Ini menjadi ladang kita untuk hidup untuk sekarang, Mas. Oh iya. Kalau penjualannya pasti kita mengandalkan, kalau toko buku itu skalanya mungkin penerbit yang sudah punya financial yang cukup besar. Tapi kalau menengah ke bawah kita akan mengandalkan jualan di marketplace yang sekarang dipenuhi oleh buku bajakan. Buku bajakan? Iya. Beredar di Jogja juga? Iya, kalau kita list kemarin di Shopee itu ada 40 akun yang menjual buku bajakan. Di Tokopedia itu ada 20 akun buku bajakan yang itu jualnya hadir nggak ini? Yang di akun-akun hadir nggak? Ya ini kendala kita, Mas. Kita hidup dengan jasa penerbitan yang kita lakukan. Dari jasa layout, jasa proof, jasa editing, sampai jasa terbit, kemudian kita pasarkan, kita ikutkan ke berbagai macam event yang kebetulan sejak adanya Jogja Book Fair yang di DPAD kemarin, di tahun kemarin, event di Jogja lumayan bergeliat, tapi belum bergeliat banget. Kita titip-titipkan ke situ, ya dan ke marketplace, ya itulah kehidupan kita, walaupun kecil-kecil tapi alhamdulillah kalau saya sendiri, penerbit saya sendiri cukuplah untuk gaji karyawan dan untuk bayari diri sendiri. Walaupun kalau dirasa ya kurang juga itu kan. Standar UMR karyawan Jogja, karyawan penerbitan itu berapa, kadang seorang editing yang sudah pro kita gaji segitu, sekarang ya nggak tegal tapi ya gimana lagi, adanya segitu. Gitu, Mas. Oke. Berarti kan artinya di Jogja itu teman-teman tuh masih bersemangat untuk memproduksi buku dan memang ada yang diproduksi. Artinya penulis-penulisnya juga produktif untuk diproduksi menjadi sebuah buku. Banyak. Dari indikator judul aja kan sudah kelihatan, Mas. Dari indikator judul aja jadi udah ada 200.000 sekian judul yang terbit di DIY. Tapi itu kan bisa sumbernya penulisnya dari luar DIY atau apa. Tapi proses produksinya, proses kreatifnya itu adalah di penerbit yang ada di Jogja. Kalau penulis kan kita bebas mau kemana pun. Tapi di Jogja sendiri penulis juga kita lihat bahwa banyak komunitas penulisan yang selama ini juga aktif banget melakukan kegiatan tanpa supporting apapun. Tapi dia juga menulis dan melakukan publikasinya karyanya sendiri. Itu juga cukup banyak dan dia bisa hidup. Hidupnya apa ya, dia bagaimana dia bisa mempromosikan. Dari penulis sekarang itu sebenarnya selain sebagai konten writer yang menulis apa yang diidekannya adalah sebagai, kalau pengen hidup dia harus berposisi sebagai seleb, Mas. Dia kehidupannya itu harus diupload terus di medsos. Harus terlihat berbeda mungkin di tahun 90-an bahwa penulis itu seperti pendekar yang dia bertapa dalam sebuah gua tiba-tiba keluar punya karya. Tapi sekarang kalau gitu terus
sopo kowe? Orang kenal ya. Tantangan penerbit sekarang kan gitu. Bagaimana kita bisa mempromosikan penulis kita ke khalayak orang banyak. Terus bagaimana kita membuat sebuah konten kreatif yang kita bikin sesuai pada zamannya. Apapun bukunya, saya kira apapun temanya, karena tema buku itu kan beragam sekali dengan caranya masing-masing. Kalau kita bisa hidup ya bagaimana kita berinovasi secara teknologi, secara media, juga secara pemasaran. Entah bagaimana caranya di luar adanya banyak pembajakan, banyaknya belum adanya dukungan yang penuh mungkin dari stakeholder, tapi Jogja bisa mandiri, bisa bergerak walaupun kecil-kecil tapi masif, Mas. Oke. Ini mungkin karena semangat mandirinya sangat tinggi, jadi wong arep ngewangi, alah wis iso mandiri kok. Ya gak ngono, Mas. Mandiri niki yo mungkin didelok ning jaba-jaba mungkin cacahe rata-rata numpak motor, Mas. Jadi biasanya kan pengusaha iki do numpak mobil gitu kan. Ya wangun-wangune. Penerbit iki kebake motor, Mas. Beda mek pengusaha liyane gitu kan. Soalnya kan nek parkir mobil kan ono mesine gede banget kan ora sedeng omahe. Ya intine teman-teman Jogja itu kalau penerbit dengan segala cara tetap kita bisa eksis walaupun empat-empatan. Iya. Walaupun empat-empatan tetap bisa eksis gitu kan. Oke. Walaupun gerutu tetap jadi penerbit, Mas. Tetap Oke. jadi penerbit, Mas. Enggak apa-apa. Karena jadi penerbit itu adalah fashion. Fashion, iya. Gitu. Panggilan hati ya. Panggilan itu jadi penerbit itu. Oke, jadi apapun yang dirasakan inilah passion kita. Iya. Orang kalau kita menyebut orang buku, Mas. Orang buku. Orang buku. Kenapa itu orang-orang buku? Iya kita orang, walaupun saya juga punya usaha lain di luar buku, tapi tetap saya bangga sebagai orang buku. Betul. Walaupun jualannya buku ya empet-empetan, Mas. Tapi tetap saya bangga menjadi orang buku gitu kan. Oke, Gitu, baik makasih. Mas Yusuf Effendi. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini kalau diteruskan malah nangis nanti kita ya. Tapi luar biasa. Ini kita melihat realita yang tadi diceritakan Mas Yusuf Effendi. Memang penerbit buku di Yogyakarta banyak, penulisnya juga banyak. Cuma kadang pasarnya juga ini kita perlu tingkatkan lagi bagaimana kesadaran literasi membaca. Karena kita juga tahu misalnya kita bikin buku itu kan nggak cuma serta-merta keluar buku. Penulis terus dicetak jadi buku. Ada editor, ada layouter, ada tukang ngeril, ada tukang ngelempiti, ada yang melastiki dan lain sebagainya. Itu nanti dijualnya 35.000. Itu nek enggak cetak berapa? 2.000 kayak gitu ya. 2.000 buku apa 3.000 buku? Tapi Mas. 500 sekarang. Sekarang trennya Oh. itu sekarang sedikit tambahan. Trennya penerbit yang kita bisa bertahan adalah kita cetak terbatas, Mas. Terbatas ya. Sesuai dengan pesanan. Adanya teknologi print on demand. Bisa Mas, ya. Itu kita bisa cetak 4 eksemplar, 10 eksemplar, Oh, berarti aku 100 eksemplar. Cah buku lawas ya, aku kudu cetak Iya. oke aku. Jadi itulah yang penyebabnya kita bisa eksis, Mas. Oh, iya, iya, Jadi iya. kalau kita pre-order ada yang beli 20 ya kita cuma cetak 20. Itu pasar terbesarnya apa sih Mas untuk yang buku ini, maksudnya pelajar atau malah Tergantung ini ya, tergantung audiennya gitu, Mas. Buku itu kan kategorinya memang luas kan. Ya kalau misalkan penerbit saya ya rata-rata bergerak di bidang novel ya remaja betulnya. Oke, berarti Atau yang mungkin teman-teman yang bergerak di bidang sosial, mungkin dia sasaran medsosnya ke wilayah sosial. Oke. Jadi itu beda-beda cara dan Tergantung itunya ya. iya beda-beda bidangnya. caranya untuk mengkrit dan sesuai dengan tema bukunya. Oke, jadi Tapi bisa dicetak terbatas, itu yang membuat kita sekarang masih bisa eksis. oh luar biasa. Tetap cah buku lawas ya berarti aku. Tapi luar biasa, itu effortnya itu tinggi sekali untuk menjadikan sebuah buku dan akhirnya diterima oleh pasar, dibeli oleh anak-anak kita yang jalan-jalan ngerengeknya minta buku. Karena masih ada keluarga-keluarga yang seperti itu luar biasa sekali. Dan mungkin kita akan beralih ke Pak Dewan, Pak Huda. Ini nih yang memangku kebijakan, kita akan langsung kepada Pak
Huda. Kebijakan-kebijakan seperti apa Pak ini yang berpihak kepada teman-teman buku tadi dengan ceritanya Mas Yusuf Effendi yang 80% penerbit di Jogja ini teman-teman UMKM, artinya dengan karyawan di bawah 10 ya, mungkin jadi mereka terus bersemangat berjuang untuk tetap melestarikan dan juga memberikan buku di masyarakat. Monggo Pak Huda. Ya, terima kasih. Baik. Teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih pagi ini diundang dan bisa sharing dengan teman-teman semua. Memang bab buku sekarang ini sangat diperlukan sama masyarakat, kita tahu. Karena anak-anak muda kita sebagian besar sekarang kiblatnya itu ada di handphone, dan kadang-kadang handphone ini orang bikin konten kreator yang menjadi yang menjadi idola mereka. Terus kadang-kadang orang bikin konten juga nggak bertanggung jawab segala macam sehingga bisa membentuk kepribadian yang negatif barangkali. Tapi kalau baca buku, apakah itu online, apakah itu offline, ini buku itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan saya kira. Karena di situ ada penulisnya, di situ ada kemudian yang mengeditnya dan lain-lain. Sehingga dalam pandangan saya buku itu sesuatu yang tidak tergantikan, ya. Tidak tergantikan oleh hal-hal yang sifatnya perkembangan teknologi. Hanya saja kemudian kalau kemudian kita mengikuti, ya teman-teman penerbit mesti mengikuti perkembangan teknologi juga dan perkembangan zaman saya kira. Nah, malah justru saya yang bertanya, apa yang bisa kami lakukan untuk teman-teman penerbit, untuk teman-teman bisa membantu teman-teman untuk melakukan itu, untuk fasilitasi itu. Pesan program itu bisa di DPRD, bisa atau Bu? Bisa. Pesan program itu bisa, pesan ini bisa. Misalnya apakah kemudian perlu upgrading? Kalau bab pengadaan yang berbau pengadaan di DPRD itu sudah menganggarkan beberapa kali ini ya. Tapi teman-teman tahu sendirilah itu kan teman-teman kami ya. Ada 2000 kemarin kalau nggak salah ada 6 miliar itu buat bedah-bedah buku itu ke masyarakat. Tahun ini mungkin 8 miliar naik itu, mungkin pengadaannya mungkin sekitar 2,5 M atau berapa itu untuk pengadaan buku-buku yang dia itu disampaikan ke masyarakat. Jadi teman-teman tuh punya program bedah buku, ngumpulin orang segini, semuanya dikasih buku satu-satu kayak gitu. Itu bukunya mesti harus pengadaan itu. Nah, itu kan juga ada. Tapi kita tahulah itu mungkin belum bisa masif mengenai seluruh penerbit-penerbit ya. Mungkin penerbit yang dia ini temannya kawan-kawan saya kayak gitu barangkali ya. Tetapi saya kira ini satu hal yang sudah positif. Tapi yang perlu kami mendapatkan info justru atau kemudian mendapatkan asupan itu model seperti apa yang kemudian kita bisa lakukan. Misalnya sekarang ini kan buku-buku yang online kan banyak ya, novel-novel online yang banyak. Tadi barusan saya ngobrol sama Mas Ketua IKAPI, kalau ada novel sekarang dia tulis bagus di sebuah aplikasi platform, kemudian untuk membuka satu bab aja bayarnya berapa gitu kan. Kalau nggak salah 10 bab itu bayarnya ada yang 150.000, ada yang 100.000. Jauh lebih mahal daripada bukunya sendiri. Dan itu orang beli, dan itu orang hanya mudah pakai handphone saja. Nah model-model yang seperti ini, apa yang perlu kita lakukan untuk mengejar yang seperti ini, agar teman-teman penerbit-penerbit ini bisa membuat inovasi yang lebih bagus. Dan kami tentunya tugasnya fasilitasi tentunya, ya kan. Tugasnya fasilitasi, model apa nanti, programnya seperti apa, apakah membikinkan aplikasinya, ataukah kemudian melakukan pelatihannya, ataukah kemudian apalah yang saya nggak tahu. Tapi mohon teman-teman untuk bisa merumuskan itu bersama, dan sebenarnya ini bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Kalau kemudian ini banyak, itu lebih bisa melakukan fasilitasi. Termasuk lembaga ini, teman-teman di DPAD ini kan tadi bikin kreativitas, mereka pakai bank buku, oke, kreativitasnya bagus. Tapi justru menurut saya DPAD juga harusnya bisa membina teman-teman penerbit dari si teknologi, dari si ya Mas Wawan ya, nanti diberikan siap. Nanti diapakan yang perlu dilakukan kerjasamanya dengan teman-teman DPAD. Kan teman-teman DPAD atau teman-teman dinas ini kan perlu asupan-asupan informasi juga. Apa yang bisa dilakukan agar lebih bisa bermanfaat. Karena kriteria dari kinerja teman-teman kami di OPD itu adalah bagaimana dia lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Nah, lebih bermanfaat dalam hal ini kalau sifatnya ini yang kemarin terbitan, oke, mungkin pengadaan juga bisa dilakukan barangkali, tapi kita tahu semua ini mesti tidak akan merata karena penerbit kita kan banyak sekali, yang hadir di forum ini juga banyak sekali. Dan kalau kita melakukan, ya ini sedikit keberpihakan, teman-teman bedah buku kita selalu sampaikan harus belinya ke UMKM buku, jangan yang gede-gede. Izin ya teman-teman mungkin penerbit yang besar ya, karena memang ini pasarnya ini memang dibikin untuk pemberdayaan di UMKM. Tetapi ada hal yang lebih substansial untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam tanda petik atau bisa memimpin di percaturan penerbit di Indonesia. Saya kira Jogja ini gudangnya ya. Jogja gudangnya orang pintar, dan apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk teman-teman. Jadi kita carilah fasilitas yang bukan hanya sekedar pengadaan, atau kalau pengadaan platform bersama barangkali nggak apa-apa untuk ngejar yang sifatnya begini. Tapi kasih tahu kita ini, ya, kasih tahu. Kita kasih tahu, harusnya begini-begini, nanti kita rembuk bersama. Rembuk bersama, saya kira ada teman-teman DPAD saat ini ngundang teman-teman semua ini sebenarnya menurut saya pengen untuk mendengarkan apa yang bisa disupport agar bisa bermanfaat pada masyarakat yang lebih luas ya. Itu mungkin poin yang ingin saya sampaikan teman-teman semua. Saya tadi bilang 5 menit, sekarang udah 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Huda. Artinya langsung ngomong dana itu ada. Slotnya itu ada, anggarannya ada. Dana atau anggaran kan sesuatu yang sifatnya direncanakan. Ya kan? Yang mesti kalau mau buat tahun depan ya tahun sekarang bicaranya. Berarti pengkomunikasiannya. Mengkomunikasikan apa saja yang kira-kira perlu disupportkan yang bisa agar kemudian bisa lebih manfaat. Ya kan kegiatan-kegiatan manfaat. Saya yakin Mas Wawan ini orang yang sangat concern. Beliau ini kepala, saya tahu betul sama beliau sejak di Bapeda. Orang sangat concern, tujuannya cuma satu doang. Gimana agar kemudian lebih manfaat buat masyarakat. Nah kalau kemudian sekarang megang dinas seperti ini, agar bisa lebih manfaat pada masyarakat, juga pada penerbit itu masuk ya. Kalau syukur-syukur bisa menasional atau menginternasional, itu mesti akan senang. Tapi kan model apanya itu kan perlu asupan, teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman yang bekerja ya kan. Kalau kreativitasnya itu dari dinas, saya kira teman-teman dinas ini literasinya bab ini, kan tidak di lapangan, mereka nggak terlalu paham. Tapi kalau dapat masukan dari teman-teman yang pasti programnya begini-begini, diskusikanlah saya kira. Begitu, terima kasih. Oke, jadi mungkin itu teman-teman, jadi tadi sudah disampaikan Pak Huda bahwa di Dewan itu juga anggaran sudah ada, siap, tinggal bagaimana kita meraihnya, pengkomunikasian dari masyarakat. Nah ini langsung ke Pak Ketua IKP DIY. Ini seperti apa yang terjadi di teman-teman ini, sehingga teman-teman tuh kadang nggak tahu, oh ternyata ada toh. Kalau saya mau bikin pameran nggak punya uang, ini gimana caranya? Oh ternyata ada jalurnya lewat sini, sini. Gimana ini teman-teman, sejauh mana ini saat ini untuk berkembang bersama-sama? Iya, terima kasih Mas Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kalau guyonan teman-teman nih, kondisi penerbit hari ini itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Kita itu sudah paperless dan cashless gitu. Artinya kalau mau nyetak buku, kertasnya ora ono, duitnya ora ono. Itu arti paperless dan cashless. Jadi sebelumnya terima kasih, jadi mungkin teman-teman saksi nih, Pak Huda sudah membuka pintu gitu ya. Kami sebenarnya pernah audiensi ke komisi D waktu itu, tetapi memang waktu itu mungkin euforia kami habis dilantik gitu ya. Jadi kami mungkin belum punya banyak bahan. Waktu itu kita coba memantik obrolan soal perda perbukuan itu ya. Potong. Mas ini kan masih bikin RKPD sekarang ya Mas ya. Kalau misalnya nih minggu depan ngopi bareng sama Mas Wawan sama saya, panjenengan mau nggak? Mau nggak Mas Wawan? Mau? Ya udah. Ya siap. Udah gitu aja. Wes, berapa M Pak? Ngopi aja. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu lah. Belum bicara angkanya ya. Oke lah. Saya ngundang ngopi. Iya siap. Alhamdulillah ya. Saya pikir ya. Undang
depan umum ya. Jadi satu problem mungkin teratasi ini. Jadi memang ya. Jadi gini, barangkali kalau saya pribadi nih ya, kami itu agak iri sebenarnya sama teman-teman pelaku kesenian begitu. Kita ini do gawe apa-apa iki disupport gitu. Atau gawe apa-apa disupport. Sementara kami kok tidak gitu. Ya Bu ya. Apa ya? Padahal sebenarnya kalau kita coba buka lagi teori-teori kebudayaan gitu ya. 7 pilar kebudayaan kan salah satunya itu adalah ilmu pengetahuan. Mengapa tadi Mas Yusuf bercerita ini soal passion gitu ya. Saya pun meyakini mungkin kalau motifnya hanya ekonomi itu, mungkin saya kira tidak akan sebanyak ini yang ada di sini. Tetapi penerbit-penerbit Jogja itu uniknya, ya karena kami itu merasa menjadi agen ilmu pengetahuan gitu ya. Nek ora do digawe buku ya do ora duwe pengetahuan. PD ya, gitu kan. PD ya. Iya PD. Itu saya kira aplikasi soal passionnya gitu ya. Jadi mengapa hari ini tetap bersemangat gitu ya. Gawe buku ora payu ora apa-apa, tetapi buku ini apik banget gitu ya. Layak untuk dibaca. Saya kira itu nilainya lebih besar dibanding keekonomian gitu ya. Itu mungkin gambarannya. Berikutnya apa ya? Ya saya kira ini memang benar bahwa mungkin mengapa tadi saya bilang iri barangkali memang apa ya? Kita barangkali memang belum bisa secara strike gitu ya. Ketika kita punya kegundahan-kegundahan apa, ya hari ini mungkin kami saling curhat saja. Analoginya mungkin adalah soal yang menjadi konsentrasi kita hari ini, misalnya soal pembajakan gitu ya, soal pembajakan buku. Itu betapa rumitnya kalau misalnya kami itu akan memprosesnya dalam jalur hukum. Pertama ya karena ini adalah yang kita tahu adalah delik aduan itu. Kita harus ngumpulin semuanya. Harus siapa yang membajak itu harus kita ketahui detail datanya. Alamatnya di mana, namanya siapa, buku yang dibaca apa, itu harus komplit. Padahal untuk melakukan itu ya tidak mudah gitu kan. Artinya kan kita tahu persis nih ada praktek-prakteknya, tetapi kalau harus mengumpulkan data sedetail itu mungkin juga tidak sanggup gitu ya. Yang kedua ketika ini mau diproses hukum itu ya kita tahu sendirilah harus ada logistik yang berbicara gitu ya. Nah teman-teman ya kadang nek dibanding mengeluarkan biaya nggoyak pembajak gitu ya, ya mending dinggo maem se, dinggo ngopi se gitu. Artinya kan ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin juga ada pengetahuan kami yang memang perlu di-upgrade gitu ya. Tetapi hari ini ya kita mungkin sedikit, kalau istilah Jawanya nyicil ayam gitu ya. Saya tadi sudah nge-save nomornya Bu Ririn gitu ya. Nanti kan satu saat saya bisa. Mungkin teman-teman akan nyun izin Ibu nanti barangkali juga akan sowan ke Panin Radio dengan hal-hal yang barangkali lebih pas gitu ya. Salah satu contohnya begini, kami di KAPI sebenarnya sedang mencoba apa yang hal paling taktis gitu ya. Kalau kita melihat, ya kita ini kan penerbit itu circle-nya ada yang penulis gitu ya. Kalau kita melihat di beberapa film di luar negeri gitu ya. Dan saya yakin ini ada di dunia nyata gitu. Penulis itu kalau launching buku baru, itu betapa terhormatnya, seperti hanya ketika misalnya premier film di kita. Jadi oleh penerbitnya, itu disewakan gedung yang mewah, dibikin panggung, lalu dia premiernya itu membaca beberapa halaman pilihan itu.
dan itu yang datang berjubel gitu ya. Ya karena mungkin juga ini indikasi betapa penghargaan terhadap literasi terhadap buku memang besar gitu ya. Nah, hari ini yang mungkin juga pemandangan itu kurang gitu ya, betapa mungkin nasib penulis di Indonesia sebagian besar itu ya, masih belum terperhatikan gitu ya. Ya kita ingat kemarin almarhum Jokpin itu kan selain seniman, dia sebenarnya juga wakil kami gitu sebagai insan literasi. Itu kan teman-teman seniman lagi-lagi nih, saya harus cemburu pada mereka. Itu protes gitu kan, seperti tidak ada bela sungkawa dari pemerintah. Tapi alhamdulillah kan pemerintah juga gercep, kemudian kemarin dibikin 40 hari gitu ya. Jadi mungkin ya saya kira dengan forum-forum seperti ini ya alhamdulillah kita sudah nyambung, nanti tinggal menindaklanjuti. Gitu Mas Aad, saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Ketua IKP yang juga menyampaikan keresahan bagaimana teman-teman penerbit buku ini kadang merasa kok aku ora dijak rono, ora dijak rene begitu ya mungkin ya. Padahal itu sakjane dijak ning karena sibuk mungkin nyetaki buku itu. Karena saya juga tahu karakteristik teman-teman itu luar biasa. Karena saking cintanya kepada buku, mendedikasikan hidupnya untuk memproduksi buku. Enggak tahu buku itu mau dipakai siapa, tapi yakin buku itu akan bermanfaat suatu saat nanti. Kadang suatu saat nantinya itu yang kesuwen. Jadi le payu suwe itu sok tidak dihitung, tapi enggak apa-apa. Itulah passion seorang yang mencintai buku dan juga seperti teman-teman yang ada di sini. Nah, hari ini bersama Bu Ririn dari Pani Radio Keistimewaan. Ini kan buku itu juga salah satu pilar budaya ya Bu. Dan saat ini juga kita melihat bahwa dana keistimewaan juga tidak hanya untuk berkesenian, bisa untuk teman-teman UMKM juga. Monggo Bu Ririn bagaimana menanggapi ini teman-teman dengan berbagai keresahannya khususnya dari teman-teman buku. Karena ini juga banyak pengen bikin pameran karena pameran juga ternyata terbukti juga lumayan ya. Ngangkat ada yang beli, ada yang datang dan pengennya lebih gede lagi. Tadi seperti di mana? Frankfurt. Wah, itu biar kayak gitu Jogja itu harus punya kayak gitu. Monggo Bu Ririn. Matur nuwun Mas Aad. Matur nuwun DPAD yang sudah menginisiasi acara pada hari ini sehingga ini baru pertama kalinya ketemu dengan Pani Radio atau sebelumnya. Jadi mungkin beberapa malah belum perso Pani Radio Keistimewaan itu lembaga apa. Kami dibentuk di 2019 untuk membantu Bapak Gubernur dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan urusan keistimewaan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Aad terkait dengan dana keistimewaan itu ada menjadi tugas pokok fungsi kami untuk melakukan perencanaan, pengendalian juga koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi dari ketugasan kami tersebut sebetulnya kami sudah mensupport untuk literasi itu sudah kalau dibilang cukup banyak ya mungkin dirasa belum cukup karena masih dianggap dianaktirikan dengan kesenian. Jadi maka kami juga berkomitmen seperti Pak Huda tadi sebetulnya buku itu bagian yang penting dari kehidupan, tidak hanya kebudayaan tapi dari kehidupan. Nah mungkin yang harus lebih dieratkan atau ditingkatkan adalah piyene itu Pak Huda, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Huda, kami itu kudu kepiye gitu untuk bisa mensupport supaya UMKM khususnya UMKM dan UKM perbukuan ini tetap hidup karena kondisi saat ini dengan waktu kita kecil itu beda. Saya juga cah buku Mas Aad. Saya juga cah buku, saya punya kartu anggota
persewaan buku itu beberapa, yang sekarang hampir semua sudah tutup, tinggal satu yang di timur Jembatan Layang yang saya tahu itu untuk persewaan buku itu hanya tinggal di sana. Koleksi Lima Sekawan, Sabta Siaga, Tintin itu juga kalau dulu itu menjadi kebanggaan kami. Komik Candy, komik Canon itu menjadi kebanggaan kami ketika kami punya banyak buku. Demikian juga perilaku dalam penulisan di akademis itu sudah beda sekali. Ketika saya iki marak ketok umurnya Mas, ketika dulu nulis skripsi di S1 dulu kita itu harus punya bukunya untuk melihat referensi yang kita ambil untuk skripsi kita. Sekarang kita hanya nyuplik loh Mas dari internet, kita hanya lihat internet tanpa pernah melihat bukunya. Nah perilaku-perilaku itu yang mungkin perlu intervensi dari pemerintah jadi supaya bagaimana anak sekarang itu ketika pegang gadget udah lebih cinta daripada pegang buku itu lebih. Karena di dalam gadget itu ada game, ada animasi, ada apa yang itu dirasa lebih menarik untuk dilihat daripada membaca buku. Nah itu perlu intervensi ketika itu perlu intervensi dari pemerintah daerah, ayo mari kita lakukan bersama-sama. Nah Mas Wawan ini kan baru sebagai kepala DPAD ini masih segar. Itu semangatnya luar biasa. Mungkin begini Mas Wawan, yang membedakan dengan Mas Wawan Kurniawan kepala DPAD, Wawan semua ini dua-duanya Mas Wawan. Mungkin begini Mas Wawan, perbedaan tadi yang diinikan dengan kesenian. Untuk pembuatan buku mungkin kita perlu ASP ya Mas Wawan. Jadi 1 kali penerbitan pembuatan draft sebelum menjadi cetak. Itu sepertinya kita belum ada ininya ASB-nya, mulai dari pra penulisan, kemudian proses penulisan sampai dia menjadi satu draft. Yang ada, yang familiar di teman-teman itu adalah cetak ketika sudah ada bahannya. Maka proses dari pra penulisan mencari data, kemudian riset, kemudian penelitian untuk menjadi buku itu sebuah buku yang betul-betul bisa menjadi referensi, itu belum ada di kami indikator untuk ASB, anggaran belanjanya mungkin seperti itu, sehingga teman-teman dalam melakukan pembuatan buku itu masih gamang, ragu-ragu. Ini kadang-kadang non sewu ya kalau ini blog sudah. Kadang-kadang penulisnya itu tidak mendapat penghargaan yang selayaknya karena di anggaran adanya hanya cetak. Sehingga nanti untuk menghonori penulis digolek-golek ke saka cetaknya itu. Nah, maka kemudian yang bisa kami bantu dengan nanti mungkin dengan Mas Sopan adalah bagaimana proses sampai dengan jadi draft dulu. Pra penulisan, kemudian penulisan, sampai kemudian layout dan jadi draft, itu ada dalam satu indikator, punya indikator belanja. Nah kemudian setelah itu untuk cetak, karena untuk cetak, di anggaran cetak itu kan harus jelas berapa halaman, kertasnya apa, ukurannya berapa. Nah itu adalah step kedua. Nah hal-hal seperti ini perlu kita diskusikan bersama nih Mas Wawan untuk pengaruh utamaan karena pengaruh utamaan pembuatan buku, cinta dulu pembuatan buku sebelum kita sampai kepada literasi, ini adalah bagian dari literasi juga gitu, karena tanpa diciptakan buku-buku baru, maka literasi ini juga akan mandek dengan buku-buku yang lama. Padahal hal-hal yang baru banyak terjadi. Di Paniradia Keistimewaan sendiri salah satu tugas pokok fungsinya adalah penyebarluasan informasi keistimewaan. Di situ peluang untuk pembuatan buku juga cukup banyak. Kami ada di depan, kami tadi ada stand untuk pameran buku-buku yang diterbitkan oleh
bukan diterbitkan, dikeluarkan oleh Paniradia. Ada penerbitnya juga, kita pasti kerjasama dengan penerbit. Nah mungkin nanti kita ditarget Mas, setahun harus terbit berapa buku atau itu. Nanti kita mungkin ada semacam supaya memacu untuk terbitnya buku-buku yang berkualitas, maka kita perlu guidance juga dari DPAD, standarnya seperti apa sih Mas penulisan itu gitu, standar penulisan seperti apa baru kemudian kecetak. Nah, kita juga perlu kok dibantu oleh teman-teman untuk penyebarluasan informasi keistimewaan, karena saat ini kan mungkin penyebarluasan informasi keistimewaan tidak hanya melalui media sosial, tidak hanya melalui televisi, radio, tapi buku-buku itu masih diminati di wilayah gitu. Jadi ayo, kita senang sekali kalau kita bisa bersinergi untuk itu gitu. Kita juga butuh disupport untuk penyebarluasan informasi keistimewaan. Banyak sekali hal yang bisa dituangkan di visual, yang itu perlu dituangkan di buku. Jadi misalnya seperti kemarin Pahargyan ya, kita Pahargyan. Pahargyan, Daup Ageng, Pakualaman. Sudah ada mungkin visualnya, nanti keluar video dari dokumenter dari itu. Tapi panduan untuk melakukan tata cara upacara itu tetap perlu dibukukan. Hal-hal yang seperti itu juga. Tarian, kita bisa mempelajari dari visualnya, dari YouTube, dari ini. Tapi panduan untuk busananya seperti apa, paesnya seperti apa, filosofinya seperti apa, itu juga perlu dibukukan. Nah mari kita bersama-sama visual itu kita lengkapi dengan narasi melalui buku. Itu yang terjadi di luar negeri, kenapa orang sangat meminati itu, karena selain visual juga dinarasikan melalui buku. Nah mungkin itu yang kemudian kita bersama-sama bisa sinergikan Mas. Jadi ada banyak hal. Sajen orang tahu, sajen sudah tersedia ketika mau kantor baru, pindah rumah, mau apa, ada sajennya. Mau upacara pengantin, upacara apa, ada sajennya. Karena kita orang Jawa, kelengkapan dari suatu upacara adalah sajen. Nah sajennya apa, bagaimana membuatnya, mungkin sudah bisa ada kita googling di YouTube, tapi perlu buku untuk referensinya. Nah referensi tadi sudah disampaikan oleh Pak Huda, yang kalau dari YouTube, kalau dari internet mungkin sumbernya validitasnya masih di bawah ketika diterbitkan narasinya melalui buku. Jadi masih banyak peluang yang bisa kita lakukan Bapak, hanya untuk mengarus utamakan itu yang mungkin perlu kita dorong bersama-sama. Paniradia siap untuk bersama-sama bersinergi mengarus utamakan lagi kebutuhan atau biar biar addicted. Dulu itu kita addicted loh, nggak beli buku itu rasanya sampai ngerengek untuk beli buku. Maka majalah juga sekarang sudah berkurang. Kalau Mas Aat saya yakin hobinya masih sama majalahnya. Bobo sama Gadis. Ya itu 2 buku itu, Bobo sama Gadis. Ya. Iya itu majalah favoritnya Mas Aat dari dulu sampai sekarang. Mas, monggo matur suwun. Matur nuwun Bu Ririn dari Paniradia Keistimewaan yang tadi sudah menyampaikan juga bahwa memang di Paniradia itu ada step-step, ada langkah-langkah, ada guidance yang memang nanti akan dilihat bagaimana istilahnya dana keistimewaan bisa diraih, tidak serta-merta langsung dikasih, tapi memang ada beberapa langkah yang nanti teman-teman juga bisa melihat bagaimana dana keistimewaan itu diraih lewat YouTube-nya Regol Bergodot Rengginas. Di sana teman-teman bisa melihat bagaimana dana keistimewaan bisa bermanfaat buat masyarakat lewat YouTube-nya Regol Bergodot Rengginas. Leres nggih Bu Ririn? Ya, ada
anu juga YouTube-nya Pani Radio Injih, ada Keistimewaan dua YouTube Pani Radio Keistimewaan dan Regol Bergodo Trengginas. Iya. Jadi di situ bagaimana perencanaan tadi yang disampaikan oleh Pak Dok, nggak bisa serta-merta tahun ini kita kemudian ini. Nah sudah harus kita mulai N-2 bagaimana nanti bisa berproses di N-2 untuk kita laksanakan di 2 tahun yang akan datang, yang direncanakan di N-2 itu. Ya, itu tadi pengkomunikasian, bagaimana kita berkomunikasi masyarakat bersama pemerintah, dan mungkin Pak Huda ada closing statement untuk lebih memantapkan, menyemangati lagi teman-teman yang mungkin saat ini lebih terbuka juga pemikirannya, oh ternyata pemerintah juga berpihak kepada kita, siap membantu dengan langkah-langkah yang harus dilalui bersama. Monggo Pak Huda. Ya, saya kira sama, saya mengulang saja. Pemerintah itu kan sifatnya mesti memfasilitasi masyarakat secara umum. Ya. Kinerja pemerintah itu kan diukur dengan berapa besar manfaat dia buat masyarakat, termasuk juga masyarakat buku, penerbit buku maupun masyarakat secara umum. Dan yang sekarang kadang-kadang kurang adalah komunikasi antara stakeholder dengan pemerintah, baik itu eksekutif, apakah itu Paniradia, apakah itu DPRD maupun DPRD. Dan saya kira dengan komunikasi yang baik, mudah-mudahan nanti bisa ada muncul program atau muncul kegiatan-kegiatan yang sudah lebih pas untuk kepentingan masyarakat. Inisiatifnya dari teman-teman yang stakeholder, bukan kemudian inisiatif sekedar dari pemerintah saja. Kadang-kadang nggak pas. Kenapa nggak pas? Maunya baik tapi nggak tepat. Sama-sama keluarkan dana, tapi kalau keluarkan dananya ini karena memang sudah melakukan pembicaraan yang baik, saya kira akan lebih pas daripada keluar dana inisiatif sendiri. Terima kasih. Matur nuwun Pak Huda dan Mas Wawan, sedikit saja mungkin yang bisa disampaikan sehubungan dengan informasi-informasi yang sudah didapatkan, monggo, atau langsung mau ngopi aja besok? Oke. Ya anu aja, closing aja ya. Iya. Jadi setelah 10 tahun vakum, kemarin sebenarnya Jogja Book Fair muncul, nempel-nempel teman-teman FKY gitu ya. Karena ini sudah kenal itu ya, mungkin saya akan bermimpi barangkali berapa tahun ya, 2-3 tahun atau 5 tahun lah paling lama. Jogja Book Fair akan punya reputasi seperti halnya beberapa pameran di luar negeri gitu ya. Amin. Atas support dana istimewa gitu ya. Siap. Oke ya, bisa dicatat nih teman-teman. Bismillah ya. Itu saja Mas. Baik, matur nuwun Mas Wawan. Dan Mas Yusuf Effendi, ini kan mimpinya mau terwujud, ini mau bablas tidur atau mau bangun ini? Iya, kalau kami karena itu fashion kami, apapun kita lakukan, terutama bagi kami itu para pelaku perbukuan adalah ekosistem. Ketika ekosistem itu bagus, maka jualan kita juga enak. Kayak tadi misalkan disuarakan Pak Wawan soal Jogja Book Fair, kayaknya hanya Jogja Book Fair atau event-event yang lain. Tapi efek domino dari event-event itu menggairahkan orang lain untuk membaca. Itulah yang sebenarnya yang kita inginkan dari pelaku perbukuan, sehingga ekosistem itu terbentuk, kita makin semangat lagi untuk membuat buku yang berkualitas. Gitu. Atas nuwun. Monggo Bu Ririn. Mungkin istimewanya kalau misalnya ada Jogja Book Fair, kalau tidak hanya buku-buku tapi dengan Kasultanan dan Kadipaten, di mana buku-buku itu yang tidak didapatkan di toko buku, tidak didapatkan di luar, itu bisa didapatkan di Jogja Book Fair itu, karena dua entitas ini, Kasultanan dan Kadipaten ini adalah ikon atau brandnya keistimewaan, sehingga itu yang akan sangat menarik, buku-buku yang diterbitkan atau dikeluarkan secara resmi oleh Kasultanan dan Kadipaten, itulah yang bisa menjadi daya tarik dari Jogja Book Fair. Maka kalau misalnya itu akan diselenggarakan, ya mari kita
garap secara serius. Gitu Mas. Oke, dan itu tadi semoga harapannya besok kalau terbit buku itu ada, biasanya di pojok itu kan ada logo penerbit, terus sampingnya ada logonya yang hijau itu gitu. Itu kan wis ya regane raspironing wis kantor aman gitulah besok itu harapannya seperti itu. Enggak, ya jualan tuh leren lo nanti passionnya hilang. Yang jelas itu tadi sudah disampaikan informasi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Semoga ini pencerahan kita karena sekali lagi komunikasi yang terpenting. Bagaimana kita mengkomunikasikan keinginan kita, nanti ditangkap Pak Huda dari Dewan yang mewakili kita dan kebijakan-kebijakan itu akan disampaikan ke pemerintah untuk dikembalikan ke kita. Jadi kita akan merasakan manfaatnya khususnya seperti hari ini teman-teman pelaku UMKM perbukuan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Semoga obrolan hari ini menjadi awal yang baik untuk dunia perbukuan di Yogyakarta. Semakin dicintai buku-buku yang terbit dari Yogyakarta, kita akan kembali merasakan kejayaan, keemasan dunia buku seperti zaman saya, zaman Bu Ririn, zaman Pak Huda. Pokoknya luar biasa, dunia percetakan tidak ada matinya karena kita tahu dunia percetakan banyak sekali aspek yang mendukung dari teman-teman, dari para pekerja, para pegawai yang ikut andil di dalamnya pasti akan merasakan manfaat bersama. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih Pak Huda, terima kasih Mas Wawan, terima kasih Mas Yusuf, dan tentunya terima kasih buat seluruh kebersamaan dari teman-teman yang ada di sini. Dan yang jelas tidak ada karya yang tercipta tanpa membaca. Kita akan terus mencintai buku agar hidup kita bahagia sampai anak cucu. Demikian acara kita pada kesempatan hari ini. Tetap bersama seluruh teman-teman penerbit buku. Saya Aat Kumorojati mengucapkan terima kasih dan salam literasi.